atas KKM lah, atau harus di atas standar-standar gitu. Nggak tahu sih apa ini karena juga keturunan orang Cina atau gimana, bingung juga sih. Oke, kalau ibu boleh tahu, standar orang tua di kamu emang ekspektasi orang tua kamu terhadap kamu emang seperti itu atau gimana? Ekspektasi orang tua aku harus selalu unggul. Jadi kalau misalnya aku misalnya ibu keluarga besar gitu, terus habis itu aku doang itu yang merasa kayak nilai lagi turun, pasti langsung dijauhin, bukan jauhin sih, dicuekin sih, kayak selalu justru mikir kenapa bisa sejauh itu. Jadi selama ini kayak selalu bilang standar itu harus di atas biasanya gitu. Kalau misalnya biasanya saudara-saudara aku itu 9, ada aku harus di atas 9. Oke, baik, saya sudah mengerti. Apakah kamu pernah mempunyai sebuah nilai di bawah 9? Terus apa respon orang tua? Pernah. Dulu pas SD itu aku pernah dapat nilai 30, dan karena aku udah takut, karena kan dari awal tuh selalu orang tua aku kayak harus nggak boleh merah gitu lagi, dan itu posnya emang aku nggak belajar karena capek. Itu 30 dan aku langsung bakar biar nggak ketahuan. Dan pas lagi SMP SMA kan, SMP SMA sempat ketahuan gitu, cuma itu langsung dicuekin gitu, kayak mungkin disuruh mikir kenapa, padahal itu kan aku capek gitu sama belakangan itu. Nah makanya sekarang pas kuliah tuh selalu kayak kalau misalnya ditanya gimana kuliahnya, pasti selalu bilang baik-baik aja, padahal mah gak baik-baik aja gitu, kayak apa ya, tertekan lah, capek. Oh, oke, baik. Tapi sebelumnya kalau ibu boleh tahu, Ezra pernah mengungkapkan perasaan hal tersebut ke orang tua? Pernah. Bagaimana respon? Diem. Hanya diam saja, Iya. tidak menanggapi apa satu hal apapun. Ya. Oke, tapi kalau untuk bercerita kepada kakak bagaimana? Tetap saja. Aku nggak akrab sama kakakku, Oh, jadi kita nggak pernah komunikasi. sampai saat ini. Saat ini mungkin komunikasi, cuma kayak komunikasi kayak makan, mau makan apa dan sebagainya doang. Tapi kalau misalnya kamu cerita enggak sih. Oke, kalau ibu boleh tahu, bila kamu mengalami hal tersebut, apakah sampai saat ini kamu merasa ingin marah, ingin meluapkan emosi? Apakah kamu merasakan akan aku pengen cerita sama orang tuaku, tapi aku bingung untuk bercerita seperti apa? Apakah kamu merasakan hal tersebut atau bagaimana? Rasa kadang kayak pengen banget kayak keluarga yang lain bisa sama-sama cerita, bisa sama-sama ada waktu keluarga gitu. Aku ada waktu keluarga, cuman waktu keluarga setiap pas kumpul pasti main HP semua gitu. Jadi kayak bingung aja, padahal pengen ungkapin sesuatu, pengen marah gitu, cuman aku juga gak bisa marah. Biasanya kalau misalnya marahnya aku diem, terus kecewanya aku diem, nangisnya aku diem gitu. Jadi mungkin mereka juga menurut aku ya baik-baik aja gitu. Aku bingung sih cara ekspresiin perasaan aku gimana, karena aku gak terlalu bisa ekspresi. Apalagi kalau udah kecewa, pasti aku gak bisa ekspresi itu. Oke. Kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu nggak bisa mengekspresikan hal tersebut? Apakah rasa kecewa itu semakin mendalam, nggak bisa dikeluarkan sehingga kamu nggak bisa mengekspresikannya? Jujur bingung, aku juga gak tahu kenapa gak bisa mengekspresikan itu. Karena apa ya, mungkin karena aku orang yang diem gitu kan, segala sesuatu kayak nggak ngerti diem, jadi susah untuk mengekspresikan. Aku juga gak tahu, walaupun sebenarnya pengen banget gitu ekspresinya, tapi gak bisa. Oke, ibu menjadi paham apa yang kamu rasakan seperti itu. Nah, tadi kan kamu menyinggung soal kamu nggak bisa mengekspresikan. Nah, kalau ibu boleh tahu, kapan kamu terakhir nggak bisa mengekspresikan hal tersebut? Baru sebulan yang lalu. Oke, baru sebulan yang lalu. Itu yang kamu rasakan. Yang kamu nggak bisa ekspresikan apa? Menangis atau marah nggak bisa diekspresikan begitu? Iya, nangis marah itu gak bisa diekspresikan, cuma tadinya udah senyum. Tadi kan kamu merasa kesal sama orang tua kamu akan hal tersebut kayak gitu. Nah, dari tertekan dari orang tua tersebut, kira-kira kamu merasa susah untuk memaafkan orang tuamu atau bagaimana? Aku juga bingung sih, tapi berkali-kali aku selalu kayak bilang aku udah maafin mereka gitu. Cuman kalau misalnya luka itu dibuka lagi, sakit lagi gitu.
entah itu tandanya gak memakai secara mulus atau gimana, tapi ya gitu. Oke, berarti hanya dimulai saja untuk memaafkan seperti itu. Tadi kan kamu bilang cerita bahwa kamu merasa tertekan akan tindakan orang tuamu terhadap kamu yang harus berprestasi, harus punya nilai yang bagus. Bahkan tadi kamu mengatakan bahwa ketika saudara nilai 9 kamu harus di atasnya dan kamu merasa itu buat kamu tuh susah mengekspresikan diri kamu susah untuk mengatakan apa yang kamu rasakan kepada orang tua. Seperti itu, kira-kira apakah kamu ada niatan untuk bercerita dengan teman atau bagaimana? Aku punya salah satu, cuman aku sebenarnya tipe yang juga gak terlalu percaya sama temen, karena kadang ada datang dan perginya gitu, jadi aku lebih kasih sendiri aja sih, lebih menyendiri. Kalau yang boleh tahu, kapan kamu menyendiri terakhir? Setiap malam aku selalu, setiap kalau misalnya ini kan sekarang kampus, kalau sampai pulang kampus biasa kan pada nongkrong gitu, aku udah siap lebih milih sendiri, sekarang lebih sendiri. Lebih menyendiri seperti itu. Kira-kira menurut kamu ketika kamu menyendiri hal tersebut, merasa tenang, merasa nyaman, atau merasa biasa saja? Biasa aja, cuman kayak lebih sendiri terus sih. Tenangnya kayak bisa refleksi juga, bisa ngomong sendiri dengan diri sendiri juga, dan gak selalu merasa kayak harus dikasihani, karena aku juga benci dikasihani sebenarnya. Oke, gue paham. Tadi kan kamu menyendiri seperti itu. Nah, ketika kamu menyendiri dengan seorang diri, apa yang kamu renungkan? Apakah ada yang kamu renungkan? Oh iya, aku punya masalah seperti ini. Apa kamu punya prioritas pikiran kamu untuk mencari jalan keluarnya atau bagaimana? Iya, kayak dengan kondisi sambil apa ngelawan juga makin apa ini apa sih harus dilakukan. Oh, berarti mengevaluasi diri. Oke, ibu memahami apa yang kamu rasakan sekarang ini. Ibu merasakan mungkin nggak enak ya menjadi Ezra yang harus menyendiri, bingung untuk bercerita sama siapa. Bahkan teman sendiri saja, Ezra masih belum percaya sepenuhnya sama teman. Ibu merasakan apa yang kamu rasakan, itu rasanya tidak nyaman. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira kalau kamu merasa kecewa sama orang tua, merasa marah dan merasa menyendiri, kira-kira pelampiasan lain selain menyendiri apa? Atau misalkan melakukan aktivitas hobi atau melakukan kegiatan di organisasi kampus atau seperti apa? Berbanyak kegiatan ataupun jalan aja sih, jalan bareng sendiri. Kalau kadang aku juga suka renang sendiri, renang sih kan aku buat menghilangkan sama jalan. Oke, jalan sendiri di pagi hari, siang hari, atau di malam hari. Oke, tapi kira-kira kalau Ezra sendiri pernah nggak sih kayak merasakan ingin menyampaikan apa yang Ezra rasakan, entah waktu kepada ibu, kepada ayah, ada nggak keinginan untuk mengungkapkan apa yang Ezra rasakan ke orang tua? Pernah, tapi tidak pernah tercapai. Nggak pernah tercapainya dalam hal apa? Komunikasi kami dan waktu kami juga yang berbeda. Jadi kadang aku pengen ngomong tapi lama-lama suka kayak ada aktivitas lain. Jadi selalu ada. Kalau ibu boleh tahu, kalau dari Ezra sendiri apa sih yang diharapkan dari orang tua kamu? Setidaknya bisa ada komunikasi baik dengan aku, terus enggak selalu nganggap aku sebagai orang yang serba bisa gitu, karena capek sebenarnya kalau misalnya aku serba bisa, karena sebenarnya aku juga butuh istirahat, butuh waktu, butuh benar-benar dimanja gitu. Oke. Menurut Ezra sendiri gitu, sikap orang tua kamu seperti itu apakah baru-baru sekarang ini atau sebelumnya memang seperti itu? Yang tertekan tersebut apakah itu udah tertanam waktu kamu masih SD, TK, atau baru-baru ini ketika kamu berkuliah? Dari SD. Oke, dari SD merasa ditekan tersebut. Oke. Kamu ketika kan kalau masih SD kan masih kecil gitu, kamu udah mengetahui kalau itu tertekan dari orang tua? SD kelas 4 pas aku dapat juara 1, aku memang aku ditekan di depan. Jadi masih tertanam sampai sekarang. Oh,
mama membentak kamu di depan papa membentak kamu di depan umum. Kalau ibu boleh tahu membentaknya seperti apa? Di aku masih belum bagus. Padahal itu posisinya aku juga satu kelas, juara teladan, tapi masih dipikirnya masih belum sebagai siswa yang terbaik. Oh, faktornya bapak pengennya kamu terus unggul seperti itu. Oke, ketika papa membentak kamu di depan umum, rasanya seperti apa? Malu, sakit, nangis, kecewa. Sampai-sampai itu ada orang tua temen aku yang ngebelain aku terus bilang, kamu anaknya udah keren loh pak gitu. Dan itu kayak gila, orang tua dia bisa ngehargain aku, tapi kok aku gak dihargain sama orang tua sendiri. Tadi kamu juga menyinggung soal tertekan sama orang tua. Kira-kira pernah nggak sih kamu berpikir bahwa oh mungkin ditekankan orang tua seperti ini biar jadi anak yang unggul, anak yang pintar. Oh mungkin itu buat terpacu aku untuk termotivasi. Pernah nggak terlintas pikiran seperti itu? Pernah juga kayak gitu, pernah ada di titik dewasa sih sampai mikir kayak gitu. Kalau boleh tahu kan? Pas lagi di SMA aku mau masuk ke perguruan tinggi, itu mulai ada ngerasa oh mungkin kalau misalnya orang tua aku nggak kelas aku nggak bisa punya impian kuliah gitu. Mungkin pasti langsung kayak udah lah pergi aja, atau udah aku udah capek berjuang gitu. Cuman karena sebenarnya aku positif juga sih, jadi kayak terpacu untuk terus yang terbaik. Berarti sampai saat ini jadi terpacu untuk memotivasi akan hal tersebut seperti itu. Walaupun kadang capek sih. Sampai saat ini merasakan capek itu. Iya. Mengerti akan keadaannya Ezra seperti apa, di mana Ezra tuh pengen diperlakukan dengan baik gitu kan sama orang tua kayak gitu. Tapi setelah ibu pikir-pikir mungkin ada sisi positif mungkin yang bisa Ezra ambil gitu kan ya. Tadi Ezra mengatakan bahwa adanya motivasi itu mungkin bisa diambil ke sisi positifnya gitu. Nah, mungkin orang tua Ezra pun seperti itu melakukan hal kayak gitu ke Ezra bahwa pengen kasih yang terbaik untuk anaknya gitu, merasa khawatir akan masa depan ya, Ezra seperti itu. Nah, menurut kamu merasakan nggak seperti itu? Orang tua kamu merasa khawatir tentang masa depan? Iya sih, kadang ada merasa positifnya ya, mungkin orang tua lagi khawatir kayak sama aku, terus takut. Apalagi kan karena kan aku anak tengah, kemudian aku juga beriman kan untuk kasih anak pertama atau anak terakhir gitu. Jadi kadang aku ngerasa kayak berasa dibuang gitu, cuman mungkin ini untuk aku biar mandiri juga gitu. Tadi kan Ezra bilang bahwa ada hal pasti kekhawatiran orang tua, pengen pastinya anak itu jadi yang yang pintar, berprestasi seperti itu, dan pastinya ada rasa khawatir akan masa depannya Ezra gitu kan. Nah, permasalahan ini menurut ibu masih bisa untuk diperbaiki gitu komunikasinya antara Ezra sama orang tua seperti itu, dengan cara untuk berani untuk mengatakan kepada orang tua, berani untuk mengekspresikan apa yang Ezra rasakan seperti itu. Solusinya adalah untuk cari posisi atau kondisi di mana Ezra harus mengatakan untuk apa yang Ezra nggak suka, Ezra merasakan ini bu, ini aku merasa kecewa, aku merasa sedih. Ezra harus mengatakan itu kepada orang tua, karena kalau semakin dipendam, semakin nggak bisa lagi mengekspresikan itu suatu hal, menurut ibu adalah kamu akan terus-menerus nanti di masa depan seperti itu, dan itu nggak baik buat mental kamu, buat pikiran kamu sih seperti itu. Untuk komunikasikan dulu, mungkin memang komunikasinya sulit, tapi diperbaiki dulu dari diri sendiri seperti itu. Rangkum dari semua permasalahan kamu adalah perasaan kamu yang sekarang mungkin masih susah untuk mengungkapkan, dan itu suatu hal yang wajar seperti itu. Jadi tidak kamu mungkin sekarang belum bisa, tapi ibu yakin kamu bisa mengungkapkan itu di kemudian hari, waktu yang pas. Jadi kalau Ezra membutuhkan untuk konseling kembali, ibu akan membuatkan jadwal konseling. Baik, terima kasih Ezra sudah mau beranikan diri untuk konseling pada kesini. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu.